kita akan membahas soal ujian nasional tahun 2017 untuk yang paper based test. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3 ya. Nah, di soal di sini diketahui sebuah grafik ya, grafik kecepatan terhadap waktu ya. Nah, ditanyakan jarak terbesar ditempuh benda dalam selang waktu titik-titik ya. Artinya kita mencari kapan benda itu menempuh jarak paling besar ya. Nah, di option dijelaskan dari option A ini 0 detik sampai 10 detik, kemudian option B 10 detik sampai 20 detik dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan ini saya kasih tips, yaitu kita harus membagi grafik ini berdasarkan option yang ada ya. Berdasarkan option yang ada. Oke, kita akan coba membagi grafik tersebut dalam beberapa bagian berdasarkan option yang ada ya, pilihan yang ada. Nah, untuk yang option A ya, di situ 0 detik sampai 10 detik ya, berarti kita kasih nama luasan yang ini 0 detik sampai 10 detik ini sebagai luasan A ya. Nah, kemudian dari 10 detik sampai 20 detik ya, dari sini sampai sini ini adalah luasan yang B. Kemudian dari 20 detik sampai 30 detik ya, ini kita kasih nama luasan C ya. Kemudian dari 30 detik sampai 50 detik kita kasih nama luasan D. Nah, terakhir dari 50 detik sampai 70 detik kita kasih nama luasan E. Nah, coba kita amati sekarang ya, untuk luasan A, B, C, D, dan E ya, kita dapat mengamatinya dan bisa langsung memperkirakan jawabannya ya, tanpa kita harus menghitungnya ya. Nah, bagaimana kita dapat menentukannya? Kan di sini ditanyakan jarak terbesar ya. Jarak terbesar itu dapat ditentukan atau dapat kita tentukan dengan melihat luasan atau daerah yang paling besar ya. Nah, dari luasan A, B, C, D, dan E, di sini kita dapat melihat bahwa luasan yang paling besar ini adalah yang E ya. Jadi adik-adik bisa langsung menjawab untuk nomor 3 ini, jawabannya adalah yang E, yaitu dari selang waktu 50 detik sampai 70 detik ya. Jadi tanpa perlu menghitung sebenarnya bisa langsung dijawab seperti itu ya, dengan melihat luasan ini ya, A, B, C, D, dan E, dan kita bandingkan mana yang paling besar seperti itu. Nah, tapi untuk pembelajaran kita akan membuktikannya ya, masing-masing luasan A, B, hingga E itu berapa ya. Nah, untuk luasan A ya, kita hitung di sini. Luasan A berbentuk segitiga ya, dengan alas 0 sampai 10 berarti 10 ya. Kemudian tingginya 0 sampai 20 berarti 20. Berarti di sini luasnya adalah 10 dikali 20 dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 100. Kemudian untuk luasan yang B, nah di sini berbentuk trapesium ya, dengan sisi sejajar itu yang pertama ini 20, yang kedua ini 10, jadi totalnya adalah 30. Kemudian tinggi trapesiumnya itu dari 10 sampai 20 berarti 10. Berarti di sini kita tuliskan 30 ya, 30 dikali dengan 10 dibagi 2 ya, hasilnya adalah 150. Kemudian untuk luasan yang C ya, di sini berbentuk persegi ya, dari 20 sampai 30 kan 10. Kemudian tingginya di sini 10, berarti hasilnya adalah 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, kemudian untuk luasan yang D ya, dia berbentuk persegi panjang ya, dengan sisi bagian bawahnya dari 30 sampai 50 ya, berarti 20 dikali dengan 10 ya. 20 dikali dengan 10 sama dengan 200
ya. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu luasan yang E. Nah, untuk luasan yang E berbentuk trapesium dengan sisi sejajar yang pertama ini adalah 10, kemudian berikutnya adalah 30 ya. Jadi ada 40 dikali dengan tinggi trapesiumnya yaitu dari 50 sampai 70 ya, 20. Dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 400. Nah, dari nilai-nilai ini ya, kita dapat melihat bahwa luasan yang paling besar adalah luasan yang E, yaitu 400 ya. Jadi terbukti ya. Tadi dengan tanpa melalui perhitungan sebenarnya bisa melihat dengan gambar ya dari grafik ya, luasan yang paling luas adalah yang E. Nah, dengan pembuktian perhitungan kita juga menemukan hal yang sama, yaitu luasan E yang paling besar nilainya. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Nah, oke. Sekian pembahasan untuk nomor 3 UN Fisika tahun 2017. Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Sekarang kita akan membahas soal UN Fisika tahun 2017 nomor 30 ya. Nah, di soal dikasih tahu suatu tali yang panjangnya 105 cm direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya kemudian digetarkan, sedang ujung lainnya dibiarkan bebas bergerak, sehingga terbentuk gelombang stasioner. Jika simpul ketiga berjarak 92,5 cm dari titik asal getaran, maka letak perut ketiga, keempat, dan kelima diukur dari ujung bebas adalah titik-titik. Ya. Nah, kita bisa gambarkan gelombang stasioner dengan ujung bebas seperti ini. Ya, misalnya. Nah, gelombang stasionernya terbentuk seperti ini. Nah, untuk di ujung bebasnya, ya, di sini adalah letak perut pertama, ya. Kemudian simpul pertama di sini, kemudian perut kedua dan seterusnya. Nah, di soal dikasih tahu simpul ketiga berjarak 92 cm dari titik asal getaran, ya. Berarti dari sini titik asal getaran, ya. Nah, 92 cm dari titik asal getaran berarti dari ujung bebasnya berapa? Ya. Jarak simpul ketiga, ya, S3 dari ujung bebas, ya, berarti sama dengan apa? Panjang talinya dikurangi dengan 92,5 cm, ya, yaitu 105 dikurangi dengan 92,5 cm. Nah, ini sama dengan 12,5 cm. Nah, hati-hati di sini kita harus teliti ya. Karena seringkali adik-adik itu keliru. 92,5 cm dianggap berjarak dari ujung bebas dari sini ke sini 92,5 cm ya. Nah, padahal di sini di soal dijelaskan dari titik asal getaran. Jadi hati-hati di sini ya. Dari ujung bebasnya simpul ketiga berjarak 12,5 cm nih, dari sini berarti 12,5 cm ya. Nah, berikutnya ditanyakan letak perut ketiga, keempat, dan kelima jika diukur dari ujung bebas ya. Nah, sekarang kita lihat perut ketiga ya. Perut ketiga itu berjarak berapa dari ujung bebasnya ya. Nah, kita lihat di sini dia terbentuk satu gelombang ya, satu lambda ya. Nah, sedangkan untuk simpul ketiga ini dari sini ke sini ke ujung bebas ini terbentuk 1/4 ya, atau 5/4 lambda ya. Berarti 5/4 lambda itu sama dengan S3 ya, jarak S3 ke ujung bebas yaitu 12,5 cm ya. Nah, untuk mencari letak perut ketiga dari ujung bebas, kita harus cari dulu lambdanya itu berapa. Ya. Kan tadi perut ketiga dari sini ke sini itu sama dengan 1 lambda gitu ya. Nah, lambda itu berapa?
Nah, kita cari sekarang. Berarti lambda sama dengan 12,5 dikali dengan 4/5 ya. Nah, ini sama dengan 10 cm. Jadi, karena perut ketiga dari ujung bebasnya itu sama dengan satu panjang gelombang atau lambda, satu lambda ya. Berarti ini sama dengan 10 cm ya. Nah, sekarang lihat di option. Sebenarnya adik-adik bisa langsung menjawab option C langsung, karena hanya option C saja yang menyebutkan bahwa apa? Letak perut ketiga itu 10 cm, sedangkan yang lainnya berbeda ya. Ada yang 5, 7,5, 12,5 dan 15. Ya, jadi sebenarnya adik-adik bisa langsung menjawab C ya. Nah, tetapi untuk pembelajaran kita coba lihat ya, kita buktikan untuk yang letak perut keempat dan kelima ya. Untuk perut keempat ya, kita lihat di gambar ya. Perut keempat ini berjarak berapa gelombang dari ujung bebas ya. Ini satu gelombang, kemudian setengah gelombang, berarti ada 1,5 gelombang atau 3/2 lambda ya. 3/2 lambda ya. Dengan lambdanya sama dengan 10, berarti hasilnya 3/2 dikali 10 sama dengan 15 cm. Kemudian untuk perut kelima ya, perut kelima itu dari sini ke sini ya, dari sini ke sini itu sama dengan 2 lambda ya. Ada 2 lambda, 1, 2 ya. Berarti letak perut kelima dari ujung bebas yaitu 2 kali lambda atau sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Oke, jadi terbukti jawabannya 10, 15, dan 20 cm. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 30 ya. Sekian. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas soal UN nomor 2, soal UN tahun 2017 nomor 2. Pada soal ini terlihat ada akar 3 plus akar 7 dikalikan dengan akar 3 minus akar 7. Nah, dibagi dengan 2 akar 5 min 4 akar 2. Soal ini berhubungan dengan materi merasionalkan akar. Perhatikan yang bentuk yang pembilang di sini, ini sesuai dapat disederhanakan dengan bentuk A plus B dikalikan A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga yang bagian pembilang ini, yang bagian atas ini dapat disederhanakan menjadi 3 min 7 per 2 akar 5 minus 4 akar 2. Nah, selanjutnya ini menjadi sama dengan minus 4 per 2 akar 5 minus 4 akar 2. Nah, selanjutnya itu adalah merasionalkan bentuk akar ini dengan mengalihkan akar sekawannya, yaitu 2 akar 5 plus 4 akar 2 per 2 akar 5 plus 4 akar 2. Nah, kita coba kalikan. Yang atas didiamkan terlebih dahulu menjadi min 4 per 2 akar 5 ditambah 4 akar 2. Sedangkan yang bawah memakai sifat yang ini pula, A plus B kali A min B sama A kuadrat min B kuadrat, menjadi 4 kali 5 dikurangi 16 kali 2. Nah, kita geser dulu sedikit.
Nah, di sini menjadi sama dengan min 4, yang bagian atas masih tetap 2 akar 5 plus 4 akar 2, sedangkan yang bagian bawah berubah menjadi minus 12. Selanjutnya ini dapat disederhanakan menjadi 2 akar 5 plus 4 akar 2 per 3. Karena yang ini negatif sehingga negatif bagi negatif menjadi positif. Kemudian disederhanakan lagi dengan mengeluarkan angka 2-nya sehingga menjadi 2 per 3 dalam kurung akar 5 plus 2 akar 2. Nah, jawaban yang sesuai dengan ini pada piang gandanya adalah A, 2 per 3 kalikan akar 5 plus 2 akar 2. Kali ini kita akan bahas soal UN tahun 2017 nomor 10 mengenai fungsi kuadrat. Pada saat ini terlihat ada fungsi kuadrat Y sama dengan P min 3 X kuadrat min 2PX plus 2x plus 8. Menurut di soal, fungsi ini menyinggung sumbu x. Artinya kalau menyinggung hanya ada satu nilai x, yang mana fungsi ini menyinggung sumbu x. Atau dapat diartikan fungsi ini hanya memiliki satu akar. Nah, kita akan mencari nilai p yang memenuhi persamaan ini, yang memenuhi fungsi ini. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan soal ini bagusnya kelompokkanlah angka-angka ini menjadi persukunya, yaitu berarti ini sama dengan P-3 mah tetap P-3x kuadrat minus, nah ini 2 dalam kurung P-1x plus 8. Setelah dikelompokkan di sini, coba perhatikan kembali bahwa ini menyinggung sumbu x, artinya hanya memiliki satu akar. Berarti diskriminan dari fungsi ini saat hanya memiliki satu akar itu sama dengan 0. Diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac. Nah, untuk fungsi ini nilai diskriminannya adalah B-nya itu adalah min 2 P min 1, berarti min 2 P min 1 dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan P min 3 dikalikan 8. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Diskriminan sama dengan ini menjadi 4 kurung P kuadrat minus 2P plus 1 dikurangi 4 dalam kurung 8P minus 24. Berhubung di sini adalah 4, bisa bilang kita dapat mencoretnya menjadi, sebentar dibagusin dulu, P kuadrat minus 2P tambah 1 dikurangi 8P plus 24 sama dengan 0. Nah, kita geser dikit ke bawah. Nah, selanjutnya P kuadrat minus 10P plus 25 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tinggal mendapatkan persamaan kuadrat baru, P kuadrat minus 10P plus 25 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan di sebelah sini menjadi P min 5 kuadrat sama dengan 0. Dari mana tahu angka 5? Sebab saat dikalikan adalah 25 dan saat dijumlahkan adalah min 10, sehingga di sini adalah min 5.
Nah, sehingga nilai P yang memenuhinya adalah 5. Makanya jawabannya adalah E.